Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Bragadendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan bisnis dan manajemen, diambil dari buku Stephen Robbins, ya. Dan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan motivating employees. Nah, di mana pada hari ini Bapak Ibu serta rekan-rekan akademia, pembelajaran kita berkutat pada bagaimana kita memotivasi karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan atau institusi ataupun organisasi untuk mencapai kinerja kerja yang optimal. Tentu saja bukan hanya menguntungkan dari sisi perusahaan, melainkan juga dari sisi karyawan itu sendiri. Nah, di dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengulas teori-teori motivasi, kemudian bagaimana cara dan langkah untuk menstimulus agar karyawan itu bisa dapat bekerja dengan baik, dengan giat, untuk mencapai visi misi, nilai-nilai, dan cita-cita yang diharapkan dari institusi dan individu ataupun karyawan itu sendiri. Nah, pembelajaran kita dimulai dari apa itu motivasi? Motivasi merupakan suatu proses individu atau karyawan bersedia untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan untuk mencapai goal yang dia inginkan, untuk mencapai nilai visi misi yang perusahaan itu inginkan, dan juga akan memuaskan bagi karyawan itu sendiri berkaitan dengan reward, berkaitan dengan uh, insentif, kompensasi, dan lain sebagainya. Itu yang pasti akan dibutuhkan oleh para karyawan. Dan di sisi lain, yang dibutuhkan oleh organisasi adalah pencapaian goal dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, proses dari motivasi itu sendiri dimulai dari apa? Dimulai dari suatu ketidakpuasan, ya, unsatisfied need, kebutuhan yang dirasa oleh individu ataupun karyawan tersebut, dia nggak puas. Contoh paling simpel adalah dia merasa nggak puas ketika dia kesulitan untuk mendapatkan uang ataupun kebutuhan sehari-harinya belum cukup nih dimampukan oleh apa yang dia hasilkan. Oleh karena itu terjadi tension. Tension itu ibarat tensi atau tekanan. Nah, dari tekanan yang dia dapatkan tersebut, mulai ada effort, mulai ada rasa kemauan untuk bekerja lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Tujuan akhirnya adalah kebutuhan itu terpenuhi. Dia puas ketika kebutuhan itu terpenuhi akibat dia sudah melakukan pekerjaan dengan baik, dengan lancar, dengan giat, dan hasil akhirnya adalah ketegangan itu menurun. Nah, beberapa teori motivasi di dalam pembelajaran kita pada hari ini, mungkin Bapak Ibu serta rekan-rekan akademi sudah sering banyak mendengar teori hierarki Maslow, teori kebutuhan Maslow. Dan di pembelajaran kita pada hari ini, beberapa teori itu kita akan pelajari. Yang pertama yaitu teori Maslow, di mana teori Maslow ini mengkategorikan ada 5 level. Ada 5 level kebutuhan, ya. Hierarchy of needs itu ada dua. Yang pertama lower order dan yang lainnya yaitu higher order. Lower order itu terdiri dari psychological dan safety. Higher order itu terdiri dari social, esteem, dan self-actualization. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dan rekan-rekan melihat di sini ada hierarki Maslow yang Bapak Ibu atau rekan-rekan akademia pernah melihat seperti ini. Nah, teori motivasi atau motivasi seseorang terpenuhi itu ketika yang dasar dulu dia penuhi, kemudian akan naik-naik ke tahapan di atasnya. Ya, psychological, ketika sudah terpenuhi maka naik ke safety atau keamanan, rasa aman yang dia miliki. Psychological lebih kepada makanan, kebutuhan-kebutuhan pokok dia rasa sudah terpenuhi, maka dia akan naik lagi ke level yang kedua, safety, rasa aman dia butuhkan. Ketika rasa aman sudah, kemudian sosial, kebutuhan sosial, dan naik esteem dan self actualization.
Nah, teori motivasi yang kedua ya, early theories of motivation, ini teori-teori awal motivasi. Itu yang kedua yaitu dari McGregor. McGregor membagi teori motivasi menjadi dua, yaitu teori X dan Y. Teori X itu lebih kepada seorang karyawan mempunyai ambisi yang rendah, ketidaksukaan terhadap pekerjaan, dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab, dan dia butuh pengawasan yang ketat dari supervisor, manajer, dan lain sebagainya, atasan poinnya. Dan sebaliknya, teori Y lebih kepada karyawan tersebut menyukai pekerjaan, dia menyukai tantangan, dia suka diberikan tanggung jawab, dan dia mampu untuk bekerja lebih giat lagi, mampu bekerja dengan baik. Ya, di sini motivation yang optimal atau dapat ditingkatkan ketika seseorang merasa bahwa pekerjaan itu menarik, kemudian participative decision making, dan juga mempunyai hubungan relasi yang baik. Nah, teori motivasi yang ketiga, tadi kita sudah melihat McGregor, yang ketiga itu Herzberg. Ya, Herzberg membagi teori motivasi ini menjadi dua, ya. Ada job dissatisfaction dan job satisfaction. Kenapa dibuat seperti ini? Di dalam teori Herzberg, seseorang atau karyawan merasa tidak puas ya akan pekerjaannya dipengaruhi oleh extrinsic atau environmental, faktor dari luar. Sebaliknya, karyawan yang puas atau motivator ya, tadi yang pertama hygiene factor, yang kedua yaitu motivator, dipengaruhi oleh sifat yang intrinsik, yang psychological atau faktor-faktor intrinsik. Nah, kalau kita lihat di sini, bentuk hygiene factor apa saja? Supervision dari luar ya, dari environment, company policy, working condition, relationship with peers, ini lebih kepada lingkungan, environment yang ada di sekitar dari karyawan itu sendiri, faktor luar ya. Kemudian kalau motivator lebih kepada faktor intrinsik, lebih ke arah dalam diri dari karyawan itu sendiri, achievement, pengakuan, ya, penghargaan, pertumbuhan, tanggung jawab. Nah, itu adalah bagian dari motivator. Nah, yang keempat, teori motivasi, ya, early theories yang pada saat awal-awal itu dikemukakan oleh McClelland. Nah, di mana McClelland membagi teori motivasi ini menjadi tiga, yaitu need for achievement, kebutuhan untuk power, need for power, dan yang ketiga yaitu need for affiliation. Nah, dan saat ini atau kebanyakan atau contemporary theories of motivation, bukan lagi early, itu ada beberapa teori ya. Tadi kita sudah membahas McClelland, Herzberg, McGregor, dan Maslow. Nah, untuk di kontemporer ini yang pertama yaitu reinforcement theory atau teori motivasi penguatan, di mana suatu perilaku itu dipengaruhi oleh konsekuensi atas hasil yang dia inginkan, ya. Reinforce are consequences that when given immediately following a behavior increases the probability that the behavior will be repeated, ya. Bagaimana suatu perilaku didorong atau dipengaruhi oleh konsekuensi yang terjadi dari individu tersebut. Sebagai contoh adalah ketika konsekuensi yang dia dapatkan adalah dia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka perilakunya dia ditentukan atau orang tersebut akan melakukan yang lebih giat lagi, yang lebih rajin lagi untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, karir yang lebih bagus, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia. Ya. Kemudian dari contemporary yang kedua yaitu job characteristic model GCM. Ini adalah suatu framework designing motivating job. Ya, ada 5 dimensi, 5 primary job characteristic. Dilihat dari skill variety, task identity, task significance, autonomy, dan feedback. Ya, variasi dari skill, kemudian
identifikasi tugasnya, kemudian seberapa penting tugas tersebut, otonomi yang karyawan itu dapatkan, dan yang terakhir itu feedback. Do workers know how well they are doing? Ada feedback, ada umpan balik karyawan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada core job dimension, 5 dimensi yang tadi itu mempengaruhi critical psychological states, dan hasil akhirnya yaitu personal and work outcomes. Ketika 5 dimensi ini diperhatikan oleh organisasi atau institusi dan sudah terdeklar dengan baik, harapannya adalah personal dan work outcomes yang diharapkan oleh pekerja tersebut dapat tercapai. Ya, high internal work motivation, high quality work performance, high satisfaction with the work, low absency and turnover. Ya, ini pasti sudah ditunggu-tunggu oleh perusahaan atau organisasi tempat Bapak dan Ibu serta rekan-rekan Ademia itu bekerja. Mereka pasti butuh ini. Ketika ini sudah terbungkus, terdelegasi, terstage dengan baik, harapannya adalah personal and work outcomes dapat dicapai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu equity theory. Nah, di dalam teori ekuitas ini, bagaimana seorang karyawan menganggap ya atau dia merasa adil ketika apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Tapi dibandingkan dengan orang lain. Contoh misalkan, ketika saya bekerja, kemudian saya dapat sekian rupiah, saya bandingkan dengan teman saya. Ya, saya bandingkan dengan teman saya, sama-sama pekerjaannya, dia dapatnya berapa nih? Kalau misalkan dapatnya lebih besar, berarti nggak fair. Ya, kalau dapatnya sama, berarti menurut dia fair. Nah, di dalam gambar ini, Bapak Ibu serta rekan-rekan akademia bisa melihat ya di dalam equity theory. Kalau person one dia lebih kecil daripada person two, in equity under rewarded, dia merasa nggak adil. Kemudian ilustrasi yang kedua dia sama ya, yang person one dan person two dia dapatkan sama, berarti dia merasa equity, ada kesetaraan, ekuitas. Kemudian person one lebih besar dibanding yang person two, dia merasa over rewarded. Nah, ini adalah bentuk dari equity theory. Dan yang keempat, contemporary theories of motivation, yaitu ekspektansi dari teori, ekspektansi teori. Individual act based on the expectation that a given outcome will follow and whether that outcome is attractive. Nah, bagaimana individu atau karyawan tersebut bekerja atau melakukan kegiatan didasarkan oleh ekspektasi apa yang dia akan dapatkan. Outcome will follow and whether that outcome is attractive. Outcome apa yang dia inginkan. Pastinya outcome tersebut harus menarik bagi karyawan tersebut. Sehingga karyawan tersebut mau melakukan sesuatu. Ya. Kalau kita lihat di sini, simplified expectancy model ini saling berhubungan atau berkaitan. Individual effort, itu kata individual performance, organizational rewards, individual goals. Dia harus melihat terlebih dahulu apa rewardnya, apa yang menjadi tujuannya, ya, baru dia bisa mengeluarkan effort. Karena kalau kita lihat effort, performance link, performance reward link, and attractiveness of reward ini saling berkaitan. Nah, tadi kita sudah belajar berkaitan dengan early theories, ya. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan teori-teori kontemporer, teori-teori motivasi kontemporer, dan yang ketiga kita belajar mengenai current issue in motivation, isu-isu terkini berkaitan dengan motivasi, yaitu bagaimana memotivasi pekerja dengan berbagai macam karakteristik latar belakang keberagaman itu sendiri. Ya, men desire more autonomy than do woman. Ya, bagaimana karyawan pria atau laki-laki membutuhkan otonomi yang lebih banyak dibandingkan karyawan wanita. Sementara wanita, pekerja wanita lebih menginginkan work-life balance. Ya, nanti kita akan pelajari work-life balance untuk memanage antara pekerjaan dengan keluarganya dia. Ya, motivating minimum wage
employees. Kemudian motivating professional and technical workers. Ini bentuk-bentuk motivasi bagaimana adanya pengakuan, ya, adanya komitmen yang dia butuhkan. Harapannya adalah ketika perusahaan bisa memotivasi karyawan itu sendiri, akan terjadi loyalitas, akan terjadi komitmen dari karyawan itu sendiri untuk memberikan effort lebih sehingga dia dapat bekerja dengan lebih baik dan mencapai goals dari organisasi itu sendiri. Yang selanjutnya current isunya yaitu designing effective reward programs. Ya, reward program bentuknya bukan hanya money, tetapi ada juga bentuknya recognition, ada juga bentuknya performance, bentuknya penghargaan, bentuknya pengakuan. Ya, kita bisa memberikan insentif, bisa memberikan kompensasi, kita bisa memberikan pengakuan dengan cara mendapatkan sertifikat, employee of the month, ya, penghargaan seperti itu. Kemudian kita bisa memberikan kursus, memberikan kuliah, pendidikan yang lebih tinggi. Itu adalah salah satu bentuk reward. Dan yang di sini juga disebutkan di dalam buku Stephen Robbins itu adanya pay for performance. Ketika kita bisa memberikan sesuatu yang lebih, nah kita bisa dibayar tuh adanya insentif di atas 100%, 200%, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk designing effective reward programs. Kemudian bentuk yang lainnya yaitu stock option program. Ya, bentuknya adalah pembagian, misalnya pembagian saham, ya, pembagian saham di mana karyawan yang berprestasi, karyawan yang berkinerja dengan baik, harapannya adalah bisa termotivasi dari kepemilikan perusahaan itu sendiri. Otomatis adanya sense of belonging dari karyawan itu sendiri. Kemudian current issue in motivation selanjutnya itu improving work-life balance. Ya, Bapak Ibu serta rekan-rekan akademia mungkin di sebelum masa pandemi ini sangat diimpikan karena adanya flexible work hours, adanya telecommuting, job sharing, compressed work week, di mana bisa mengatur waktunya dan bekerja dimanapun Bapak Ibu serta rekan-rekan akademia ini dengan baik tanpa mengganggu kehidupan pribadinya. Jadi adanya keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Nah, bagaimana suggestion for motivating employees? Di sini disebutkan ada recognize individual differences, ya, mengakui perbedaan setiap individu dan memberikan penghargaan. Match people to job, individualize rewards, link rewards to performance, check the system for equity, use recognition, don't ignore money. Ini adalah bentuk-bentuk suggestion bagaimana perusahaan bisa meningkatkan motivasi dari karyawan tersebut. Harapannya adalah mencapai goals yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya penjelasan berkaitan dengan motivating employees. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan akademia. Terima kasih dan salam akademia.